Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan langsung melanjutkan ke pembahasan klasifikasi hukum atau pembagian hukum atau pembidangan hukum. Nah, ini ada banyak, jadi bisa dipandang dari berbagai sisi begitu ya. Nah, yang pertama mungkin ini yang paling penting atau yang paling utama begitu ya. Klasifikasi hukum dari segi fungsinya. Nah, ini klasifikasi hukum dari segi fungsinya ini ada dua macam, yaitu hukum material dan hukum formil. Nah, ini mohon diperhatikan, jangan sampai keliru pemahamannya dengan yang kemarin saya sudah jelaskan, yakni sumber hukum material dan sumber hukum formil. Ini kedua istilah yang berbeda. Material dan formil di sini, yang satunya adalah sumber hukum material dan sumber hukum formil. Yang sekarang kita bahas adalah klasifikasi hukum, hukum material dan hukum formil. Ini berdasarkan fungsinya. Ya, mohon diperhatikan perbedaannya gitu ya. Nah, sumber hukum material hukum material ya, klasifikasi pembagian hukum berdasarkan fungsinya ada dua, hukum material. Yang pertama itu yaitu adalah hukum berdasarkan isinya atau berdasarkan materinya. Mohon maaf ada jeda ya. Jadi hukum material itu adalah hukum berdasarkan yang fungsinya adalah dari isinya atau dari materinya. Yakni apa? Ya, undang-undang. Undang-undang dasar, kalau misalnya dari tata urutan seperti kemarin ya undang-undang dasar, tap MPR, undang-undang atau perpu, kemudian PP, perpres, perda provinsi, perda kota, seperti itu. Itu adalah ya materi atau isi hukum itu. Jadi fungsinya memang isinya berfungsi untuk ditegakkan seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua ada yang disebut dengan hukum formil. Nah, hukum formil ini adalah yang disebut dengan hukum acara. Jadi, hukum formil ini adalah cara untuk menegakkan atau cara untuk melaksanakan hukum material. Nah, yang dimaksud dengan hukum formil ini ya adalah hukum acara pidana, hukum acara perdata, seperti itu, hukum acara PT-UN, hukum acara pengadilan militer. Nah, itu cara untuk menegakkan hukum material. Dan dalam hal ini ada nanti akan di masing-masing pembidangan nanti akan membahas lebih lanjut terkait proses tata cara dari penyelidikan sampai ke persidangan sampai ke jatuhnya putusan. Itu adalah hukum formil atau hukum acara ya. Jadi mohon diperhatikan istilah material dan formil di sini itu berbeda dengan yang dimaksud dengan istilah material dan formil di saat pembahasan sumber hukum kemarin ya. Kemudian itu berdasarkan fungsinya. Kemudian yang kedua, klasifikasi hukum berdasarkan waktu. Nah, berdasarkan waktu ini juga sudah kemarin sempat dibahas. Ada dua, yaitu jus constitutum dan jus constituendum. Jus constitutum ini adalah hukum positif atau hukum yang berlaku saat ini. Itu berdasarkan waktu ya. Yang kedua, jus constituendum itu adalah hukum yang akan berlaku atau hukum yang dicita-citakan. Jadi belum berlaku. Begitu. Kemudian ada juga yang ketiga, klasifikasi hukum berdasarkan wilayah. Nah, berdasarkan wilayah ini singkatnya ada dua ya. Wilayah, maksudnya wilayah itu adalah hukum nasional dan hukum internasional. Kalau hukum nasional itu ya hukum yang berlaku hanya di dalam negeri, tapi kalau hukum internasional itu adalah hukum yang sudah berkaitan dengan luar negeri, misalnya seperti kerjasama, seperti itu traktat, perjanjian internasional. Itu adalah hukum berdasarkan wilayah atau tempat berlakunya. Nah, di sini juga ada juga yang kalau saudara-saudara mempunyai literatur dari Umar Said, beliau menuliskan juga bahwa hukum berdasarkan wilayah atau hukum berdasarkan tempat berlakunya ini juga ada di sana adalah hukum gereja yang berlaku di Roma begitu ya, hukum gereja
yang berlaku di Katolik Roma dan hukum Islam yang notabene berlaku di negara-negara yang memang berasaskan Islam. Nah, itu berdasarkan wilayah. Tapi kalau di Indonesia kita mengenalnya ya hukum nasional dan hukum internasional. Kemudian berdasarkan fungsi sudah, berdasarkan waktu sudah, berdasarkan tempat sudah, berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya ini ada hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Nah, hukum yang tidak tertulis ini biasa kita sebut dengan kebiasaan. Kalau hukum yang tertulis ya hukum yang memang tertulis di lembaran negara, di undang-undang itu. Kemudian masuk juga klasifikasi berdasarkan sumbernya, ya itu sudah kemarin ada sumber hukum material dan sumber hukum formil dengan penjelasan yang sama seperti kemarin. Kemudian ada juga hukum pembagian hukum atau klasifikasi hukum berdasarkan sifatnya. Nah, ini yang pertama ada hukum yang bersifat imperatif atau memaksa. Nah, ini contohnya ya undang-undang yang berisi tentang larangan, tentang perintah, seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua ada hukum yang bersifat pelengkap atau disebut juga dengan fakultatif. Fakultatif itu adalah pelengkap ya. Jadi seperti maksudnya adalah PP atau Perpres yang kemudian melengkapi dari undang-undang di atasnya sebagai pelaksana undang-undang di atasnya. Itu sebagai yang sifatnya pelengkap. Klasifikasi hukum berdasarkan sifatnya. Kemudian ada juga, nah ini juga yang penting, yaitu klasifikasi hukum berdasarkan isinya. Nah, yang dimaksud dengan berdasarkan isinya di sini adalah berdasarkan isinya itu tentang apa sih begitu ya. Nah, itu ada dua macam, yaitu hukum publik dan hukum privat ya. Hukum publik itu adalah hukum yang mengurusi tentang hubungan negara dengan warga negaranya, sedangkan hukum privat itu adalah hukum yang mengurus tentang individu per individu ya. Jadi antara individu dengan individu. Seperti itu. Jadi disebut dengan privat gitu ya. Nah, hukum publik itu yang termasuk di dalam hukum publik itu diantaranya adalah hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, terus kemudian ada juga hukum internasional. Hukum pidana ini juga termasuk hukum acaranya, hukum acara pidana, hukum acara PT-UN, Pengadilan Tinggi Usaha Negara ya, PT-UN itu. Kemudian ada hukum tata pemerintahan atau tadi administrasi negara ya. Nah, itu nanti akan kita bahas di tengah semester kedua ya. Kemudian yang hukum privat itu adalah hukum yang isinya mengatur privat antara individu dengan individu. Nah, ini diantaranya adalah hukum perdata. Kemudian termasuk juga hukum acara perdata. Kemudian ada hukum dagang yang masuk ke dalam perdata ekonomi ya. Kemudian ada juga hukum tentang perkawinan. Nah, itu masuk di situ ya. Jadi inilah yang nanti akan kita pelajari. Inilah yang disebut dengan hukum positif Indonesia. Dari hukum publik dan hukum privat tadi, inilah yang akan kita pelajari lebih mendalam lagi di semester-semester berikutnya. Tapi kalau di PTHI kita akan belajar tentang dasar-dasar dari hukum perdata, pidana, HTN, HAN, internasional, adat, seperti itu. Itu tentang klasifikasi hukum. Silahkan saudara-saudara membaca literatur dan memperdalam juga dengan contoh-contohnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.